Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita boleh kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Nabi Yeremia, passalnya yang ke-32, ayat 36 sampai ayat 41. Yeremia 32 ayat 36 sampai 41, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tenteram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini merupakan firman nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia mengenai Yerusalem. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, dalam pasal 32 ini, memang Yeremia menubuatkan bahwa Yehuda yang beribu kota di Yerusalem itu akan diperangi, akan dilawan dan dikalahkan oleh bangsa Babel, lalu akan ditawan. Ya, akan ditawan. Dan itu terdapat dalam pasal 32 kitab Yeremia ini, ayatnya yang ketiga. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan. Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya. Jadi ayat yang ketiga, Yeremia sudah menubuatkan tentang Yerusalem, tentang Yehuda, bahwa kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem ini akan dijajah, akan diperangi dan dikalahkan, kemudian ditawan, diduduki oleh kerajaan Babel. Dan terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, nubuatan ini terjadi bahwa bangsa Babel datang ke Yehuda dan memerangi, mengalahkan, lalu menawan mereka semuanya. Tetapi ayat yang kita baca, ayat emas yang kita baca, Tuhan tidak selamanya, Tuhan tidak seterusnya membiarkan umat-umat Tuhan tertawan, menjadi tawanan di Babel. Ayat emas kita mencatat bahwa Tuhan akan mengingat lagi kota Yerusalem, Tuhan akan mengingat lagi umat-umatnya, lalu Tuhan akan mengumpulkan mereka lagi. Tuhan akan mengembalikan mereka lagi. Mengapa? Karena Tuhan terikat kepada perjanjiannya
tentang tanah perjanjian ini kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud. Kepada Abraham, Tuhan pernah berjanji, keluarlah kamu dari tempat tinggalmu, dari orang tuamu, dari sanak keluargamu, pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Kepada Musa, Tuhan juga memberikan perintah, pimpinlah bangsa Israel, umatku ini keluar dari Mesir ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham sudah mengalami pengalaman ketetapan perjanjian Tuhan. Abraham sudah masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Tapi kemudian Abraham memiliki putra Ishak, Ishak memiliki putra Yakub dan Esau, berkembang menjadi bangsa Israel di tanah Kanaan. Ketika timbul kelaparan, lalu bangsa Israel yang sudah menduduki, mengalami perjanjian Tuhan ini masuk ke tanah Kanaan, pergi ke Mesir. Di Mesir mereka diperbudak. Tapi perjanjian Tuhan tetap berlaku bagi mereka. Dan Tuhan memanggil Musa, memilih Musa, pimpin umatku untuk keluar dari Mesir dan tuntun ke negeri tanah perjanjian. Dan di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel ini sampai ke tanah perjanjian. Sekalipun Musa sendiri tidak masuk. Tuhan tidak dapat melupakan perjanjiannya. Kepada Daud, Tuhan berjanji lagi, kalau engkau dan anak-anakmu hidup benar, menyenangkan hati Tuhan, tidak melanggar, tidak berbuat dosa, maka kerajaanmu itu akan tinggal tetap. Tahta ini akan menjadi milik keturunanmu, keturunan Daud. Perjanjian Tuhan itu tidak dapat berubah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-22, Yeremia 32 ayat yang ke-22, dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sudah, perjanjian Tuhan itu sudah dialami oleh Israel. Perjanjian Tuhan itu yang dijanjikan kepada Abraham, Musa, Daud, itu sudah digenapi. Sudah digenapi karena memang perjanjian Tuhan itu bukan perjanjian dusta. Tuhan tidak dapat mengingkari perjanjiannya. Tuhan terus berpegang apa yang Tuhan janjikan itu, Tuhan tidak lupa dan Tuhan tidak akan mendustai umat-umatnya. Dan mereka sudah masuk, mereka sudah menikmati tanah perjanjian itu, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tuhan Yesus kita, Dia tidak pernah berdusta. Teruji perjanjiannya, teruji Bapak Ibu Saudara. Perjanjiannya itu adalah perjanjian yang tidak dapat berubah. Apa yang Dia firmankan itu pasti digenapi. Apa yang Dia janjikan bagi kita anak-anak Tuhan itu pasti digenapi. Dia tidak akan mendustai kita. Dia tidak akan mengingkari perjanjiannya. Kalau kita membaca dalam surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, Roma 9 ayat yang ke-6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Selanjutnya ayat yang ke-28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera.
Ini dari pihak Tuhan. Tuhan itu punya perjanjian yang akurat. Tuhan itu punya perjanjian yang tidak pernah diingkari. Itu teruji. Sejak dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai hari ini. Firman-Nya itu, perjanjiannya itu ya dan amin. Ya dan amin. Tapi pertanyaannya sekarang, lalu kenapa umat Tuhan yang sudah masuk ke tanah perjanjian itu harus diperangi oleh bangsa Babel, lalu mereka dikalahkan dan mereka ditawan. Yerusalem menjadi hancur, bait Allah menjadi hancur, mereka mengalami kelaparan, penyakit sampar, dan segala macam penderitaan di tanah perjanjian. Mengapa? Seolah-olah janji Tuhan itu gagal. Seolah-olah janji Tuhan itu tidak sempurna. Seolah-olah Tuhan itu ingkar janji. Mengapa? Sesungguhnya yang keliru, yang salah bukan Tuhan. Yang salah bukan Tuhan. Yang salah, yang keliru itu adalah umat-umat Tuhan. Kalau kita membaca dalam Fatsal 32 ini, ayat yang ke-23. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Kemudian terus ayat selanjutnya, ayat yang ke-30. Firman Tuhan mencatat keadaan atau kesalahan dari umat Tuhan. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku, mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima pengajaranku. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah, yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Ini rupanya kesalahan dari umat Tuhan. Sehingga perjanjian Tuhan itu seolah-olah gagal. Kalau saya simpulkan apa yang menjadi kesalahan umat-umat Tuhan pada saat itu. Mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara lewat nabi, mereka tidak mendengarkan. Mereka tidak berkelakuan menurut firman Tuhan. Kelakuan mereka menyimpang dari firman Tuhan. Mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Kehidupan mereka bertentangan.
Kemudian mereka hanya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Hanya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan yang keempat selanjutnya, mereka hanya menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Ini kondisi mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mau melakukan, tidak mau menurut firman Tuhan. Kehidupan mereka hanya berbuat jahat. Sehingga kehidupan mereka itu menyakiti hati Tuhan. Tidak heran. Perjanjian Tuhan itu tidak dialami oleh umat Tuhan. Bahkan sekalipun mereka sudah ada di dalam tanah perjanjian, Tuhan harus singkirkan mereka ke tanah pembuangan. Tuhan harus tawan mereka ke negara lain, ke kerajaan lain. Dan mereka menjadi tawanan. Dan pengalaman ini memang pernah dialami oleh umat Israel. Karena mereka sudah memiliki pola hidup yang keliru, yang salah. Kekeliruan itu bukan pada Tuhan. Kekeliruan itu bukan pada perjanjian Tuhan, bukan. Tapi kekeliruan itu ada pada umat Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita harus percaya perjanjian Tuhan itu ya dan amin. Perjanjian Tuhan, firman ini, Alkitab ini, Injil ini adalah perjanjian Tuhan yang kekal sejak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, sampai nanti yang akan datang, firman Tuhan itu tetap. Perjanjiannya adalah perjanjian yang kekal, tidak dapat berubah. Sekalipun langit dan bumi ini berubah, sekalipun langit dan bumi ini berlalu, tapi perjanjian Tuhan itu tetap berlaku. Sebab itu kita perlu membangun iman kita di atas perjanjian Tuhan. Dan apapun saja yang Tuhan sampaikan kepada kita, percayai, yakini, dan lakukan. Kerjakan setiap perintah Tuhan. Maka perjanjian Tuhan itu akan menjadi bagian hidup kita. Kita akan mengalami penggenapan perjanjian Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Yang pasti Tuhan tidak akan mengingkari perjanjiannya. Contoh saja, sebuah perintah dan perjanjian yang terdapat dalam firman Tuhan, yaitu tentang persepuluhan. Ini contoh saja, satu contoh saja. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan persepuluhan. Tidak mau mendengar, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mau melakukan. Buat apa? Alasannya itu perjanjian lama. Itu perjanjian lama. Padahal perjanjian Tuhan itu di dalamnya memuat sebuah perintah yang harus kita kerjakan, dan perintah tersebut akan berdampak, kita akan mengalami perjanjiannya. Siapapun saja kita sudah mendengar kebenaran ini. Tapi saya harus ingatkan bahwa jangan memakai alasan kita tidak melakukan firman Tuhan, mengembalikan persepuluhan karena itu perjanjian lama. Itu perjanjian lama. Padahal perjanjian lama, perintahnya, perjanjiannya bukan hanya persepuluhan. Ada banyak dalam perjanjian lama yang memuat perintah dan perjanjian tentang segala sesuatu yang Tuhan akan genapkan dalam hidup kita.
Kalau kita berkata itu perjanjian lama sudah tidak berlaku, bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan pemazmur yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku? Mengapa kita tidak berkata itu perjanjian lama? Tuhan adalah kota bentengku, keselamatanku. Kita tidak berkata, wah itu perjanjian lama. Semua isi firman Tuhan ini, perjanjian lamakah, perjanjian barukah, itu adalah perjanjian dari Tuhan. Kewajiban kita adalah mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itu saja tugas kita. Begitu kita tidak melakukannya, itu artinya kita berbuat jahat, kita menyakiti Tuhan. Kita menyakiti Tuhan. Sehingga perjanjiannya tidak kita alami. Ketika Tuhan memberikan perintah, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumahku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk dicurahkan ke dalam ribaan, sehingga engkau tidak dapat menampungnya. Semua perintah Tuhan, semua perjanjian Tuhan itu sebuah keutuhan, sebuah kesatuan yang harus kita dengar semuanya, yang harus kita lakukan semuanya. Tidak boleh kita pilih-pilih. Oh ini enak, oh ini tidak enak, ini merugikan saya. Oh tidak, ini perjanjian lama. Oh ini menguntungkan saya, oh ini buat saya. Sekalipun perjanjian lama, wah ini buat saya. Oh tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Semua isi firman Tuhan ini adalah sebuah kesatuan, sebuah keutuhan. Injil sepenuh harus kita dengar suaranya, harus kita lakukan firman-Nya. Kalau tidak, itu kita tidak akan mengalami kuasa perjanjian Tuhan. Sebab itu, Yeremia, Tuhan mengatakan melalui Nabi Yeremia dalam ayatnya yang ke-39 dan 40. 39 dan 40. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang akan datang. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Yang harus kita kerjakan hari-hari ini, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Setiap firman yang kita sudah dengar, kita harus belajar untuk melakukannya dengan hati yang takut kepada Tuhan. Apapun saja kebenaran firman tersebut, yang kita dengar, yang kita baca, belajarlah untuk melakukannya dengan hati yang takut kepada Tuhan. Dan kita harus berdoa, Tuhan, beri aku hati yang takut kepada Engkau. Beri aku hati yang menghormati firman-Mu, perintah-Mu. Sehingga kita bisa mengalami perjanjian dari Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan menjauh dari Tuhan. Ya memang logikanya kalau seseorang
dia tidak mau melakukan firman Tuhan, dia tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau melawan firman Tuhan, artinya dia menjauh dari Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Dan itu sebuah kesalahan yang besar. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan, dan mereka tidak mau, kalau mereka sudah mendengar suara Tuhan, mereka tidak mau melakukannya. Itu artinya mereka menjauh dari Tuhan. Dan itu sebuah kesalahan. Tapi pagi ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Biarlah hati kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Kita tidak menjauh dari Tuhan, sebaliknya kita mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Sehingga kita dengan gampang kita mendengar suara Tuhan, perintahnya, kehendaknya, dan kita belajar untuk melakukannya. Ketahuilah, percayalah, bila kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan, maka ayat Mas tadi kita katakan, Tuhan tidak akan membelakangi kita. Penyertaan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pembelaan Tuhan. Oh, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Alkitab katakan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Sebab itu miliki hati yang takut. Dan jangan menjauh dari Tuhan. Selanjutnya Tuhan mengatakan, Tuhan melakukan perkara yang baik bagi kita. Tuhan melakukan perkara yang baik. Apa yang Tuhan kerjakan itu adalah perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dan umat Tuhan yang dibuang di Babel, ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, Tuhan katakan tadi, aku akan mengikat lagi perjanjian kekal dengan anak-anak mereka. Kalau hari ini kita sebagai orang tua, kita sudah hidup di dalam kebenaran, sampaikan itu, ajarkan itu kepada anak-anak kita. Supaya mereka hidup dalam kebenaran. Sehingga mereka mengikat perjanjian kekal dengan Tuhan. Karena perjanjian Tuhan itu tidak akan diingkar. Kalau sekarang mungkin kita sebagai orang tua, kita gagal melakukan firman Tuhan. Kita gagal melakukan, seperti contoh tadi ya, persepuluhan contohnya. Contohnya kita gagal melakukan membayar persepuluhan. Tapi ajari anak-anakmu, ajari penerus-penerusmu, ayo bayar persepuluhan. Kembalikan persepuluhan. Supaya anak-anak kita tidak berbuat, tidak hidup dalam kesalahan. Dan disitulah kita akan mengalami, kita terikat dengan perjanjian kekal dengan Tuhan. Percayalah, yang berjanji kepada kita itu adalah Tuhan, yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah ingkar janji. Tinggal tergantung bagaimana kita. Dan firman Tuhan tadi mengatakan, mengajar kita, miliki hati yang takut kepada Tuhan, dan jangan pernah menjauh dari Tuhan. Seberat apapun, sesulit apapun kehidupan kita ini, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, dekatkan diri kita, lekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami perjanjian Tuhan itu digenapkan dalam hidup kita. Puji Tuhan.
Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga, kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, yang kami terima, itu ya dan amin. Perjanjian Tuhan bagi kami. Dan Engkau tidak pernah ingkar janji. Lambat atau cepat perjanjian-Mu itu digenapi dengan sempurna dan segera. Kami percaya Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali berbuat jahat. Ampuni kami kalau seringkali kami berbuat salah. Dengan kami tidak melakukan firman. Dengan kami tidak melakukan perintah-Mu. Kami takut melakukan perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tapi pada pagi ini beri kami hati yang takut kepada Tuhan. Beri kami hati yang mau melekat kepada Tuhan. Beri kami hati yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan cara kami melakukan firman-Mu. Karena kami tahu ketika kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kami akan mengalami perjanjian Tuhan itu digenapi dalam hidup kami. Berkatilah anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran online ini. Tuhan, Dia akan memberkati kami, jamah hati, jamah kehidupan kami. Perbaharui kami, pulihkan kami Tuhan. Sehingga kami dapat melihat, memahami setiap perintah Tuhan, setiap perjanjian Tuhan itu dengan hati yang takut kepada Tuhan. Sehingga kami dapat mengalami perjanjian-Mu digenapi dalam segala perkara. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang sudah kami terima pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Akhirnya, saudara kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, beserta dengan kita semuanya, saat ini, besok, dan seterusnya. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri acara ini. Haleluya. Amin.